고 단단히 받치고 오른손을 중심으로 갑니다. 이렇게? 팔을 더 높게. Cái ví dụ còn chẳng này. 펴고. 딱 펴고. Nó 원래 기본을 입히는 게 제일 어려운 거예요. 그리고 이 시선으로 점 끝에 집중. 저 너무 들이. 땡기. 됐다. 어디까지 이 박스인지 원하고. 어디 갔는데? 야, 이게 버리기 수련이냐? 가자! 지금 뭐라 하셨습니까? 스노볼이 다시 이렇게 세운다. 회원께서도 신노트의 복권을 결심하셨습니다. đầu tiên là chị mình có đăng 언제까지 귀신골에 갇혀서 이렇게 Suara saya jelas Pak, gambarnya jelas. 사람을 모으고 힘을 키우고 세력을 갖추는 Mantap, tapi ada suara-suara yang apa? Suara film itu, teks Cina itu. 스노볼 복권 결심을. 신노를 안녕하세요. Lagi pada nonton Korea Pak. Kita coba lihat. Oke deh. Ini malam ini yang kalau lihat dari ini terbaru. Ini tadi pagi sih dapat nih yang pas bukan pon kan gol. Pas di sini dia breakout ya. Kalau cuma nyari poin dikit sih dapat. Untung aja keluar tadi. Untung aja saya sempat keluar dari sini. Kalau enggak, aduh. Oke deh. Saya gelapkan dulu. Kita siap-siap buat malam ini. Event paling pentingnya itu tentunya si The Fed. Suku bunga Amerika. Hanya sayangnya dia jam 1 gitu, agak susah bikin trading bareng jam 1. Kapan ya pernah ya saya kayaknya kalau nggak salah dulu waktu 2016 gitu, 16 17. Boleh juga Pak kayaknya trading jam 1. Itu dulu kami pernah Pak, dulu banget tuh pernah gitu ya. Jadi pas di jam segini pada oh yo Pak ikut, begitu pas jam satunya pada tidur semua. Lupa, capek udah ya udah. Gimana juga Pak. Ya udahlah. Tapi kalau memang mantep newsnya sih bela-belain lah bangun. Mungkin yang seru nih besok Pak, besok jam 7 Pak. Suku bunganya Inggris. Saya rasa kita mulai awal aja deh. Suku bunga Inggris jam 7 terus ya itu suku bunga Inggris besok. Ini kalau saya skripkan pound sterling tuh khususnya tuh. Besok nah. Ini jam 7 nih besok. Terus ya biasa malamnya ada 7.30 ada jobless claim. Ya boleh kita mulai awal besok ya. Besok kita mulai awal kayaknya kita mulai jam 7-an gitu ya. Buat ke ini ya ke Bank of England. Walaupun saya sebenarnya di GK itu di jadwal jam 7.30. Nggak apa-apa kita mulai duluan baru saya masuk ke GK-nya. Boleh gitu kali ya. Nasdaq yang ngeri nih Pak, Nasdaq ngeri, balik lagi dia. Iya Pak, untung aja Pak. Wih, saya baru lihat nih. Saya dulu lihat di sini. Asumsi tadi kan saya tadi bikin kemarin kita udah bahas ini. PowerPoint.
Eh, hmm. Udah selesai belum ya? Udah nih file ini udah semalam ya. Duluan di grup malah. Yang lainnya belum, jadi baru kita duluan. Jadi kalau di apa? Lama banget bukannya. Sambil nunggu deh 20-30 nanti kita lihat ke Nasdaq lagi. Gila ya, langsung ketelan di candle kemarin. Ini reaksi normal nih menurut saya. Kita pindahkan ke semua. Oke. Saya sih belum ngeri soalnya belum ada posisi. Jadi belum ngeri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ya, prediksinya memang kalau di suku bunga itu kalau kita baca yang private trading, kalau di suku bunga pilihannya tuh cuma ada 3. Menaikkan suku bunga atau high rate, menurunkan suku bunga atau cut rate, dan kemudian mempertahankan suku bunga. Jadi sini lihatnya karena prediksinya juga 0,25%, jadi prediksinya kita bacanya di The Fed jam 1 nanti diprediksi akan kembali mempertahankan suku bunganya di 0,25%. Ini adalah tingkat suku bunga terendah yang pernah digunakan oleh Federal Reserve. Tertingginya itu di 20% tahun 98. Nah, untuk menganalisa dia, seperti biasa saya menggunakan tiga komponen gitu. Jadi yang saya gunakan adalah tiga komponen untuk 3 indikator lah gitu untuk analisa ini. Yang pertama itu si balance of trade-nya. Saya perhatikan yang balance of trade-nya ini. Nah, di balance of trade kalau dia negatif itu artinya si impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Karena impor yang lebih tinggi dari ekspor, maka akan lebih menguntungkan bagi Amerika jika mata uangnya dalam posisi menguat. Ini jadi kenapa kemudian Amerika itu sering sekali pertanyaan terlihat jelas kalau mereka tuh sangat pengen menguatkan mata uang. Jadi dolar itu diduganya selalu harus menguat gitu. Kenapa ya? Karena Amerika itu net importer. Dia impor aja dia. Nah, maka akan lebih menguntungkan bagi dia jika mata uangnya dalam posisi menguat. Nah, apa yang memungkinkan ya itu? Jadi kalau kemudian upaya populer, jadi saya lupa ngetik. Ini upaya populernya untuk menguatkan mata uang itu ada 2. Itu ada 2. Yang pertama itu menggunakan suku bunga tinggi. Yang kedua meninggikan suku bunga. Nah, yang kedua meninggikan suku bunga. Nah, suku bunga itu kemudian selanjutnya suku bunga saya pakai rumus sederhana, suku bunga itu adalah hasil dari GDP ditambah inflasi. Hasil dari GDP plus inflasi. Nah, jadi dari situ jadi kalau GDP-nya naik, inflasi naik, suku bunga naik. Kalau GDP turun, inflasi turun, suku bunga turun. Nah, sekarang kalau kita lihat di kondisi terakhir, itu si GDP-nya yang biru ini lagi turun. Inflasinya lagi naik. Kalau GDP turun, inflasi naik, itu artinya terjadi kontraksi. Kalau lagi kontraksi, maka cenderung tidak bisa menggunakan bunga atau suku bunganya nggak boleh dikotak-katik. Hingga nanti salah satunya mengikut sesuai. Salah satunya misalkan inflasinya jadi ikut menurun. Atau GDP-nya kembali mengalami peningkatan, baru dia bisa ubah suku bunganya. Jadi dengan ini, maka potensinya si The Fed akan cenderung masih akan mempertahankan suku bunganya di 0,25%.
0,25% tuh di awal tadi saya bilang itu adalah suku bunga terendahnya dia gitu. Jadi dia nanti akan menggunakan suku bunga rendah. Kalau suku bunga rendah itu cenderung kemudian akan mengurangi minat investor. Ya. Jadi kalau dengan suku bunga rendah cenderung tidak akan cenderung akan menurunkan minat investor, atau istilahnya itu adalah risk off gitu ya. Jadi investor itu jadi malas gitu mau spekulasi itu malas, atau cenderung mereka kalimat rapinya itu dia berusaha menurunkan risikonya gitu, dengan keluar dari aset-aset yang berisiko tinggi. Contohnya Nasdaq gitu kan, Nasdaq kan berisiko tinggi ya. Jadi dia akan angkat tuh sahamnya dia jual, pindahkan ke yang cenderung aman, atau istilahnya itu kalau di pasar itu namanya safe haven. Jadi dari sini cenderung itu safe haven dia kemudian cari safe haven, cari tempat yang aset-aset yang cenderung aman dari fluktuasi. Nah, bertahun istilah ini lebih konotasinya lebih tepatnya ke emas. Maka ini tebakan saya. Kalau suku bunga masih pertahanan rendah, itu cenderung akan memicu aksi risk off ya, atau risk aversion, atau orang-orang pada kabur gitu dari Amerika. Jadi hasilnya yang paling sangat direspon sepertinya itu emas kayaknya. Kali ini kayaknya emasnya menurut saya sih cenderung akan juga naik jadinya, karena ya jadi safe haven ya, emas itu kemudian safe haven. Kemudian gimana nasibnya dolar? Nah, ini terkait dengan aksi di pasar yang lain. Jadi kalau tidak menarik, dia tarik asetnya, dia jual Nasdaq, dia jual saham, atau istilahnya gitu, mereka akan jual sahamnya. Kalau kalau trading kan berpasangan. Kalau ada yang dijual berarti ada yang dibeli. Kalau ada yang beli ada yang dijual. Jadi kalau dia jual sahamnya, setelah menjual saham apa yang dia dapat? Uang. Jadi saat itu juga saat orang ramai-ramai menjual saham, secara teori terjadi pembelian uang, jadinya dolar cenderung akan kemudian menguat. Nah, kemudian yang euro dan pound yang mengikuti, dolar menguat ya euronya cenderung akan jadi melemah, euro pound cenderung melemah. Sementara di Dow Jones dan Nasdaq kemungkinan besar akan ditinggalkan, jadi kemungkinan besar akan terjun, akan jatuh gitu. Ini karena kemudian tadi malam posisi saya akhirnya kena stop loss, pas digeser lagi kena stop loss ya. Kencang juga dia. Jadi sekarang netral saya. Jadi gitu, ini persiapan kita untuk nanti malam. Jadi dengan ini ya saya rasa sih kalau dia masih pertahankan, nanti cenderung masih akan membuat si posisinya mungkin emas akan cenderung bergerak naik, kemudian euro pun cenderung akan bergerak turun. Tapi bukan arti kita ya udah kalau gitu kita sekarang nge-buy gold ya gitu, ya belum tentu juga ya. Waktu ini kan durasinya masih panjang nih, kalau kita buy sekarang kena floating lumayan juga ya nggak? Bentar aja deh, ini lagi turun dia. Oke. Ada pertanyaan. Ini kawan-kawan kita di grup yang nanya apakah pair yang paling liquid itu paling efektif untuk trading model teknikal? Ini pakai ketika 3 itu paling liquid. Liquid itu kan kalau soal liquid ya semua pair di pasar forex ya liquid ya. Kita kan begitu kita trading, kita ambil posisi buy, langsung dapat buy. Kita close, langsung hilang posisi kita. Beda kan kalau misalkan Bapak trading saham gitu kan. Trading saham kan liquid juga sih, tapi butuh
Kalau yang ya sekarang sih mungkin durasinya udah agak rendah ya. Kalau dulu kan tiap kali kita mau ini kata teman saya yang di saham, kalau dia mau ambil posisi diantrikan dulu gitu. Itu nanti nggak gitu. Gold. Tadi saya nembaknya sih dia naik, Pak. Mana tadi ya di halamannya mana tadi? Di halamannya ini, nah ini. Ini, Pak. Jadi menurut saya dengan suku bunga rendah itu cenderung akan menghilangkan demand gitu. Menghilangkan minat orang ke Amerika gitu. Nah, kalau minatnya hilang, gimana cara menghilangkan minatnya? Gimana cara lihat apa yang kita lihat dari pasar gitu? Apa bukti minat ke Amerikanya hilang? Yaitu sahamnya anjlok atau banyak aksi jual saham Amerika tepatnya. Nah, kalau udah yang begitu, jual saham dapatnya dolar. Lalu pindahnya kemana gitu kan? Pindahnya itu kemana? Pindahnya ke yang kalau ini risk aversion kaitannya dia nanti akan pindahnya tuh ke yang safe haven. Jadi goldnya bisa jadi terbang ini. Nah iya Pak. Santai aja Pak 1735, 1735, 35 Pak. Boleh lah Pak di plus Pak. Udah lumayan kan Pak? Ini kita cari dulu, kita cari duit yuk. Hmm. Ini. Ya kita cari sisi positifnya Pak. Yang penting banyak profitnya. Kalau murung tuh repot. Saya sih nembaknya itu tebakan saya Pak, itu tebakan saya. Itu benar juga gitu. Tapi tebakan saya saya ngeliatnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau nanti suku bunga dipertahankan kan dia ini kan sebenarnya mungkin sudah diperhitungkan oleh The Fed. Mestinya sudah diperhitungkan oleh The Fed pasti. Saya yakin itu pasti sudah diperhitungkan. Ada dua, dia tentu akan melirik balance of trade. Perlu nih balance of trade harus dilirik. Kenapa? Karena mereka lagi impor banget. Impornya tuh lagi rekor high lagi tuh, dia lagi impor banget. Nah, kalau dibiarin aja nih ya rugi lah mereka ya, secara dagang rugi dong, jelas dari rugi. Jadi pembelian bahan bakunya berlebihan apa kemahalan gitu. Terus kalau dia jual kembali, dia jual ke pasarnya bahkan ke pasar dalam negeri sendiri cenderung akan tidak nggak laku karena biayanya kemahalan gitu ya, biaya cost production-nya tinggi. Jadi The Fed tentu harus ngambil langkah biar dolar itu langsung mau dapat efek langsung ataupun dampak tidak langsungnya harus menguat apapun kebijakannya gitu.
Ini saya belum, saya tadi mulai buka. Nah, juga yang perlu dia perhatikan nanti malam tuh bagian yang rumitnya mungkin ya pas pidatonya si Powell. Nah, dia kan diduga gitu kan, ya tentu akan kasih bukan diduga ya. Mungkin Mbak, ya pasar kadang-kadang kan ekspektasi ketinggian gitu. Kita juga kadang-kadang ekspektasi kita ketinggian. Wah, AstraZeneca mulai dipakai lagi. Tapi ngeri-ngeri sedap ya beritanya soal pembekuan darah ya. Di otak lagi, aduh. Kita nanti nunggu giliran yang pakai Moderna aja kali ya. Nah, goldnya mulai naik lagi tuh Pak. Ya, kita cari pindah dulu time frame pendek. Nasdaq dengan Dow Jones. Hanya yang bagian gak enaknya kalau udah bikin analisa gitu, di otaknya udah ada pikiran Nasdaq Dow Jones mau jatuh. Jadi gimana gitu ya. Oh iya. Oh, oke, cari 5 menit ya. Dow Jones. Dow Jones sinyalnya sell. Nasdaq sinyalnya juga sell. Naik 29, sell. Ya gimana Pak? Oh market lot oke Pak. Itu Pak. Waduh. Bapak sambil pusing. Pakai 2 HP Pak. Ini kan. Menit 29 ini tapi bodinya kecil pula nih. Dow Jones. Nah, Dow Jones kali ya saya di bagian gak enak dari Dow Jones lihat ini spreadnya itu loh. Oke Pak, nggak apa-apa. Sip. Tinggi ya.
Tiga gambar dulu. Oke, yuk kita coba itu. Ini 29 ya. Bapak mau udah sakti kali. Di Nasdaq. Sell sinyalnya nih. Seru nih. Dojon aja kali ya. Stabil. Dojon aja deh. Menit 29. Dipakai apa nama yang enaknya, bukan trik fundamental nih soalnya. Trik open market ya. Trik open marketnya Amerika buat trik dojon Nasdaq. Menit 29. Aduh, asik juga sih. Sell ini kalau tinggi dulu nggak apa-apa sih. Nah ini menit 29. Dojon deh. Ini kasih SL. Misalnya di mana nih, kalau saya pindah dulu tanda satu dulu. Soalnya kalau langsung itu terlalu dekat kayaknya. Ini deh. Ya. Oke. Ayo. Ayo come on. Ayo dojon. Nah. Ini trik asik. Ya kita sekarang adu cepat. Nggak boleh lama-lama ini. Aduh, baru bilang adu cepat dia mulai membuka ya, rezeki pembuka malam ini. Alah, turun lagi dah. Udah dah. Dah, saya udah keluar. Alhamdulillah. Wah, ini juga bagus. Oke, triknya jalan ya. Triknya udah jalan. Oke, kita lihat di sini lagi. Iya. Tuh kan. Pokoknya kalau jarinya kurang cepat bahaya deh. Tetap di sini kita pindah ke 15. Ini deh. Ini kayak huruf M loh ya. Berarti ada di sini ya.
Lalu tuh dujunnya. Ya sudahlah, ya udah dapet. Tapi masih penasaran itu sebenarnya. Oke, di satunya trennya sih masih up gitu ya. Kalau sebenarnya tadi posisi selnya itu kesannya kayak walaupun analisanya juga sell, tapi kan selnya itu kan berdiri di saat ya tebakan tuh saya tuliskan tebakan untuk yang jam 1 nanti gitu loh. Tunggu dulu, belum ada. Tarik nafas dulu lah. Ya. Oke, kita cari lagi. Semangat lah pokoknya kalau nyari duit mah. Oh ini belum pindahin dulu. Agak gelap. Nah ini menggoda iman. Saya tandain yang jam dia buka. Nah, ini jam sekarang kan. Dia tuh di sini. Jadi ini kita tandain. Meset. Jadi prinsip yang PDF yang trading 2 garis. Kita tandain di sini. Terus kita cari support resistennya. Saya rasa support terikatnya kok masih. Ini jadi ini saya support terdekat kayaknya ini. Resisten. Terus di Nasdaq. Wow, mendingan Nasdaq ya. Cuma saya nggak pede tadi. Karena tadi pas lihat pertama kali kan dia lagi begini. Rupanya dia udah panjang gitu. Saya jadi ragu. Resisten ada di sini. Padahal analisanya nge-sell. Oke. Yuk. Kan? Untung aja. Ini berarti kita lihat menit 39 ya kalau dia bisa breakout. Entah breakout support, entah breakout resisten. Yang kalau lihat gambaran besar sih ini seperti double top. Ayo.
Belum ada posisi jadi tenang. Ini 39 ini malah mau break out. Mau nge-sell ini. Ngeri-ngeri sedap loh saudara. Kalau gitu coba lihat time frame agak panjangnya. Kalau masih di atas ini agak bikin tenang gitu. Kalau di sini kan dia udah kayaknya di bawah. Tapi dojonya up. Wow. Iya. Dojonya break resisten. Nasdaqnya mau break support. Tapi sekilas sih kayaknya dia naik sekilas ya. Beda dengan Nasdaq ya. Jadi menit 39 saya mau ambil posisi buy, tapi buy-nya tinggi aja. Buy Dow Jones nih 39. SL-nya saya letakkan di sini. 39 ya, siap-siap lagi. Lagi pakai ini ya, mesti jari-jari cepat gitu ya. Biasanya sih saya kalah biasanya. Aduh, ini banyak pada pasti agak tinggi banget nih. Lewat nih. 39 nanti turun dikit lah. Nasdaq. Nah, dari kemarin Nasdaq dengan Dow Jones itu bikin bingung kenapa kayak gini. Nah, saya pede aja lah. Nasdaqnya tuh Dow Jones itu masih masih dalam dalam pola pola naik ya. Oi, di 39 tinggi pula. Turun. Ya udahlah saya ambil nih. Posisinya sampai nggak kelihatan kenapa karena spreadnya. Jadi saya letakkan SL-nya dulu. SL-nya kayaknya dekat kalau di situ ya. Apa lah. Ayo Dojon, pengen tahu saya tadi dapat kalau buy juga dapat wah jari cepat kan kayak kayak kuis zaman dulu nih kuis jari-jari gitu. Iya, nah ayo alah ayo Dojon ya aduh ya ayolah ada yang ikutan jadi kita bisa balapan adu cepat gitu ya nggak sebenarnya nggak boleh sebagai kapten kapal yang baik tuh harusnya keluarnya belakangan gitu kan ayo nah ya nggak mungkin nggak seru kan kalau kapten kapal yang lompat duluan kapalnya oleng beneran. Nah, saya suka nih kalau Nasdaq juga mulai ngangkat-ngangkat. Mulai searah dia, ayolah, come on. Nanti baru jatuh di jam 1 dia. Coba so ini deh. Tapi saya dari kalau apa history trading saya sih di FOMC ya. Dari 10 kali apa suku bunga itu the Fed ketiduran mulu. Mungkin pakai satu deh.
Satu kayaknya begini deh. Kan udah menit 42 jadi boleh lah kita lihat A1-nya. Jadi saya rasa ini apa sih supportnya masih di sini. Oh, di bawah kayaknya. Ini resistennya yang ini. Ya, saya rasa gini deh. Nggak terlalu detail sih Kak. Kalau mau detail mungkin kita harus angkat dikit kali. Ya. Iya, Nasdaqnya balik. Asik deh. Apa ngebuy Nasdaq juga kali ya? Nanti kalau dia bisa breakout yang ini. Ayo, come on. Ini udah boleh saya buang deh ya. Saya buang aja. Nggak dapat hubungannya kita lihat aja nanti. Come on.